Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Istana Al-Quran Channel dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam kisah-kisah yang termaktub di dalam Al-Quran. Kali ini kita sampai pada kisah kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari para peramal nasib datang menemui Namrud dan berkata kepadanya, bintang-bintang memberikan tanda bahwa seorang bayi lelaki akan lahir dan bayi itu akan mengakhiri kerajaan Anda. Namrud bertanya dengan cemas, kapan ia lahir? Mereka berkata, ia akan lahir di tahun ini. Segera Namrud memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki yang lahir di tahun tersebut. Nabi Ibrahim lahir di tahun itu. Ibunya merasa khawatir akan keselamatan anaknya, sehingga ia membawa pergi ke goa dan menyembunyikan di goa tersebut, lalu pulang ke rumahnya dan tidak ada yang tahu tentang itu. Namrud membunuh banyak bayi laki pada tahun tersebut. Banyak ibu yang menangis karena menyaksikan anak mereka terbunuh. Namrud merasa takut dengan bayi yang diberitakan para peramalnya itu. Dan tahun itu pun berlalu. Namrud menjadi tenang karena ia merasa telah membunuh semua bayi lelaki. Nabi Ibrahim lahir di kota Kauharia dekat dan Babylon. Ia tumbuh di dalam goa. Allah telah menjaganya. Allah mengajarkan kepada Ibrahim bagaimana mengisap jari-jarinya untuk bertahan hidup. Namrud ingin membunuh Ibrahim, tetapi Allah menginginkannya untuk tetap hidup. Allah menginginkan Ibrahim kelak membimbing para penyembah berhala supaya mereka menyembah Allah. Ibrahim tumbuh di gua itu. Satu hari ibunya datang ke sana, memeluk, mencium, dan membawanya pulang ke rumah. Pada masa itu, orang-orang menyembah berhala. Mereka menyembah Marduk sebagai Tuhan para Tuhan, Ai sebagai Tuhan keadilan dan hukum, Sin sebagai Tuhan surga, Istar dan lain-lain yang masih banyak lagi. Dan bahkan ada yang menyembah Venus, bulan, dan matahari. Dan tidak ada yang menyembah Allah. Ibrahim alaihissalam tumbuh di masa itu. Azar adalah seorang ahli perbintangan. Ia juga pandai membuat berhala-berhala yang melambangkan Tuhan-Tuhan yang berbeda. Namrud sering meminta nasihatnya. Ibrahim tinggal di rumah Azar karena Azar adalah kakeknya dari jalur ibunya. Karena itulah Ibrahim memanggilnya ayah. Ketika Ibrahim tumbuh menjadi seorang pemuda, Allah menganugerahkan kepadanya kecerdasan di luar batas. Karena ia memiliki hati yang bersih, maka ia tidak pernah percaya pada berhala-berhala dan tidak juga menyembah mereka. Ia heran melihat orang-orang yang menyembah berhala, padahal mereka yang membuat dengan tangan mereka sendiri. Tapi kemudian mereka menyembahnya. Saat hari menjadi gelap, Ibrahim pergi ke kota untuk mencari kebenaran. Terlihat penerangan yang menyala di sebuah kuil. Orang-orang yang menyembah Venus sedang melihat ke langit dengan kerendahan hati. Mereka beranggapan bahwa Venus adalah Tuhan mereka yang memberi mereka mata pencarian dan kenikmatan. Ibrahim berdiri bersama mereka dan juga melihat ke langit. Ia mencari kebenaran. Ia mencari pencipta bumi yang sebenarnya. Saat itu terlihat bulan bersinar.
Dia muncul di langit dan memberikan cahayanya yang berwarna perak. Nabi Ibrahim adalah orang yang bijak. Ia ingin orang-orang itu memperbaiki keyakinan mereka yang salah. Ia ingin mengatakan kepada mereka bahwa Allah lebih besar dari berhala-berhala mereka. Karenanya ia berkata kepada mereka, bulan itu adalah Tuhanku. Mereka yang menyembah Venus bertanya kepadanya, mengapa engkau memilih bulan sebagai Tuhanmu? Ibrahim menjawab, Venus bisa tenggelam, sehingga ia bukan Tuhan yang sebenarnya, karena Tuhan tidak mungkin bisa tenggelam. Kemudian setelah beberapa saat, bulan pun berlalu, dan sebentar kemudian matahari terbit. Ibrahim berkata, itu Tuhanku, dia lebih besar. Beberapa orang percaya pada perkataan Ibrahim, dan mereka berkata di antara mereka, mungkin ia benar karena matahari memberi kita cahaya dan kehangatan. Tetapi saat matahari tenggelam dan hari berubah menjadi gelap, Ibrahim melihat ke langit dan berkata, aku tidak akan menyembah matahari karena dia tenggelam. Tuhan yang sebenarnya tidak mungkin tenggelam. Sekarang aku akan menyembah Allah yang telah menciptakan Venus, bulan, matahari, bumi, dan kita semuanya. Ibrahim berkata, aku tidak takut dengan berhala-berhala dan juga tidak takut kepada Namrud. Seketika ucapan ini tersiar dan tersebar di seluruh kota. Ketika Ibrahim berusia 16 tahun, semua orang di Babylon tahu bahwa Ibrahim tidak menyembah Tuhan seperti yang mereka sembah. Suatu hari, kakek Ibrahim yang bernama Azar melihat Ibrahim membuat berhala yang lebih indah dari yang ia buat. Ia merasa girang karena ia mengira bahwa Ibrahim akan menaruh berhala itu di kuil. Tetapi akhirnya ia sedih saat Ibrahim menghancurkan berhala itu berkeping-keping. Azar menjadi marah kepada Ibrahim sehingga ia berkata kepadanya, Ibrahim, mengapa engkau menghancurkan Tuhan itu? Tidakkah engkau takut pada kemarahannya? Ibrahim dengan sopan menjawab, ayah, mengapa engkau menyembah apa yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak juga bermanfaat bagimu sedikit pun? Ayah, jangan engkau menyembah setan, sungguh setan tidak taat kepada Allah. Azar berkata dengan marah, apakah engkau tidak menyukai Tuhanku Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, maka aku akan memakimu dan tinggalkanlah aku beberapa waktu. Ibrahim adalah seorang pemuda yang sopan. Ia mencintai kakeknya, karenanya ia memanggilnya ayah. Ibrahim berpamitan kepada kakeknya. Sebelum pergi meninggalkannya, ia berkata, salam bagimu. Aku akan berdoa kepada Tuhanku untuk memaafkanmu. Sungguh dia penuh kasih sayang kepada aku. Ibrahim berdoa kepada Allah untuk membimbing Azar menuju cahaya dan keimanan. Ibrahim memisahkan dirinya dari penduduk untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Sementara itu, penduduk pergi ke kuil mereka setiap hari. Mereka menyembah berhala dan memberikan persembahan kepadanya. Tetapi Ibrahim tidak mau tunduk kepada berhala-berhala itu dan tidak juga mau memberikan persembahan kepada mereka. Semua orang menyembah berhala, bintang, matahari, dan bulan. Mereka juga menyembah Raja Namrud. Karenanya Ibrahim memikirkan satu cara untuk membimbing mereka agar menyembah Allah yang Maha Esa. Musim semi datang. Bunga-bunga bermekaran, sungai-sungai menjadi penuh dengan air. Orang-orang bergembira. Mereka merayakan datangnya musim semi, kesuburan, dan pertumbuhan. Pada waktu itu, mereka pergi keluar kota untuk menyelenggarakan perayaan. Mereka makan, menari, dan bermain. Lalu mereka kembali ke kota untuk memberikan persembahan pada Tuhan-Tuhan mereka dan para peramal nasib.
Saat mereka pergi keluar kota, Ibrahim tetap tinggal. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama kami?" Ibrahim menjawab, "Aku sakit." Nabi Ibrahim merasa sedih melihat kelakuan kaumnya karena mereka tidak mengikuti jalan yang benar. Ibrahim berbeda dengan kaumnya. Pakaiannya bersih. Ia juga memotong kuku dan rambutnya. Semua orang termasuk Namruz dan para peramal nasib pergi keluar kota untuk merayakan musim semi. Ibrahim tinggal di kota. Ia lalu mengambil kapak dan pergi ke kuil yang besar. Ada banyak berhala di sana. Ada yang kecil dan ada juga yang besar. Ada juga yang paling besar. Orang-orang memanggilnya Marduk, Tuhan dari para Tuhan. Kuil tersebut telah sepi saat Ibrahim masuk ke sana. Tidak ada yang lain kecuali berhala dan barang-barang persembahan. Ibrahim menatap berhala-berhala itu dan lalu ia bertanya kepada dirinya sendiri, "Mengapa kaumku menyembah berhala yang tidak bisa membantu mereka?" Berhala-berhala itu tak bergerak dari tempatnya. Mereka tidak berbicara atau melakukan apapun. Ibrahim bertanya kepada berhala-berhala itu dengan marah, "Mengapa engkau tidak makan?" Namun tidak ada jawaban, kecuali kata-katanya sendiri yang bergema di kuil yang sepi itu. Ibrahim ingin menghancurkan berhala-berhala itu untuk menunjukkan kepada kaumnya bahwa berhala yang mereka sembah hanyalah batu belaka. Sehingga ia lalu mengangkat kapaknya dan mulai menghancurkan berhala-berhala itu hingga berkeping-keping. Ketika ia sampai kepada Tuhan yang paling besar, ia tidak menghancurkannya. Ia hanya menggantungkan kapaknya pada bahu berhala itu dan lalu meninggalkan kuil tersebut. Ia menengadah ke langit dan melihat merpati-merpati putih terbang bebas di angkasa. Ketika perayaan musim semi berakhir, penduduk Babylon kembali ke kota. Gelap malam telah menyelimuti kota, sehingga tibalah waktu pagi mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan mereka. Mereka pergi ke kuil dalam sebuah prosesi panjang dengan membawa obor dan persembahan. Para peramal nasib memimpin prosesi tersebut. Saat sampai di kuil, mereka terkejut melihat Tuhan-Tuhan mereka telah hancur berkeping. Semua berhala mereka telah menjadi reruntuhan, kecuali berhala yang paling besar. Tuhan mereka yang terbesar itu tidak bergerak dari tempatnya selama bertahun-tahun. Namun begitu, sekarang dia membawa kapak di salah satu bahunya. Tidak ada yang menghampirinya untuk bertanya apa yang telah terjadi. Berhala itu hanya diam seperti biasanya, karena dia hanyalah batu belaka. Keheningan menjadi pecah saat para peramal nasib saling bertanya, siapa yang menghancurkan para Tuhan suci kita? Salah seorang dari mereka menjawab, "Aku selalu mendengar seorang pemuda bernama Ibrahim yang merendahkan Tuhan-Tuhan kita. Ia mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan kita tak berguna. Aku kira dialah yang telah menghancurkan mereka." Oleh karenanya para peramal nasib menjadi sangat marah pada Ibrahim. Namrud segera datang ke kuil karena telah terjadi sesuatu yang berbahaya. Ia mengkhawatirkan tahtanya, sehingga ia memerintahkan agar Ibrahim ditangkap dan ia memerintahkan agar Ibrahim diadili di kuil. Hakim duduk di sebelah Namrud di kuil itu yang telah dipenuhi padat oleh penduduk. Para pengawal membawa Ibrahim ke hadapan Namrud dan hakim. Pengadilan pun dimulai. Hakim bertanya kepada Ibrahim, "Kami tahu bahwa engkau merendahkan Tuhan kami. Kami juga tahu bahwa engkau tidak ikut merayakan datangnya musim semi bersama penduduk Babylon. Sekarang, katakan kepada kami, siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apakah engkau yang melakukan, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Dia yang besar. Tanyalah padanya.
jika dia mampu berbicara. Semua orang melihat ke arah berhala yang terbesar yang memanggul kapak di salah satu bahunya. Mereka paham, mereka sadar bahwa berhala itu tak mampu bicara. Lalu hakim bertanya lagi, engkau tahu bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak dapat berbicara, karenanya mereka tidak akan menjawab. Ibrahim menanggapi, bila demikian, mengapa kalian menyembah apa yang telah kalian buat dengan tangan kalian sendiri? Mengapa kalian menyembah berhala yang tidak bermanfaat, tidak berbicara, dan tidak menerima persembahan kalian? Semua orang menundukkan kepala mereka. Sang hakim juga menundukkan kepalanya. Sambil mereka berkata di antara mereka, Ibrahim benar. Tuhan tidak seharusnya terbuat dari batu. Mengapa kita menyembah berhala yang tidak memiliki jiwa dan tidak hidup? Para peramal nasib menjadi marah kepada Ibrahim. Mereka tidak ingin orang-orang mengikuti jalan yang benar, karena kekuasaan mereka pastinya akan berakhir. Karenanya mereka berteriak, jangan beri ampun Ibrahim, karena ia telah menghancurkan Tuhan-Tuhan suci. Jangan ampuni dia, karena ia telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita yang telah memberi kita berbagai kenikmatan dan kesuburan. Namrud mendukung para peramal nasib itu. Ia teringat ramalan mereka dahulu, seseorang akan lahir dan akan mengakhiri kekuasaannya. Karenanya ia berkata dengan marah, Ibrahim telah melakukan kejahatan. Hai hakim, engkau harus menghukumnya. Semua orang berdiri mendukung Namrud. Kemudian Namrud berkata, kita harus melindungi Tuhan-Tuhan suci kita. Kita harus menghukum Ibrahim dengan membakarnya. Semua orang, termasuk Azar, kakek Ibrahim, menentang Ibrahim. Beberapa orang merasa sedih atas apa yang menimpa Ibrahim. Di antaranya adalah Sarah, sepupu Ibrahim dan Lut. Sarah adalah seorang wanita muda yang bijak. Ia percaya pada kata-kata Ibrahim. Lut juga seorang yang bijak. Ia percaya kepada Allah dan pada ajaran Nabi Ibrahim. Ibrahim dipenjara sampai semua orang selesai mengumpulkan kayu bakar dan membuat api yang sangat besar. Pada saat itu Namrud ingin berdiskusi dengan Ibrahim tentang Allah. Ibrahim datang ke istana. Ia berdiri depan Namrud tanpa menunduk dan atau menyembahnya. Ibrahim tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ia tidak menyembah siapapun kecuali hanya kepada Allah. Namrud bertanya kepada Ibrahim dengan sombong, Ibrahim, siapa Tuhan yang kau sembah? Ibrahim menjawab, aku menyembah Allah yang berkuasa untuk menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Namrud berkata lagi, aku juga berkuasa untuk menghidupkan mereka dan mematikan mereka. Lalu ia menepuk tangannya dan memerintahkan pengawalnya, bawakan kepadaku 2 orang tahanan. 1 orang yang telah divonis dengan hukuman penjara dan 1 orang lagi yang telah divonis dengan hukuman mati. Ibrahim tidak melanjutkan diskusi tentang hal ini karena yang dilakukan Namrud adalah salah. Karenanya Ibrahim bertanya kepadanya, aku menyembah Tuhan yang berkuasa untuk membuat matahari terbit dari timur. Mampukah engkau untuk membuatnya terbit dari barat? Namrud terkejut dengan pertanyaan Ibrahim itu, karena tidak ada seorang pun yang bertanya seperti itu sebelumnya. Namrud terdiam dan tidak menjawab pertanyaan itu. Sekali lagi Namrud berdiskusi dengan Ibrahim tentang kehidupan dan kematian. Ia berkata kepada Ibrahim, aku memberi kehidupan kepada manusia dan mematikan mereka, namun Tuhanmu tak mampu melakukannya. Engkau hanya mengaku-ngaku saja.
Namrud berkata lagi, tunjukkan padaku bahwa Tuhanmu bisa menghidupkan manusia dan mematikan mereka. Ibrahim menengadah ke langit dan berkata, kekuasaan Tuhanku meliputi segalanya. Lalu Ibrahim mengangkat kedua tangannya dan berkata, Tuhanku, tunjukkanlah bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan. Dan Allah bertanya, tidakkah engkau percaya? Ibrahim berkata, aku percaya, tetapi hal itu hanya untuk menenteramkan hatiku. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa 4 ekor burung dan menyembelihnya, lalu meletakkan bagian tubuh mereka di 4 gunung yang berbeda. Tidak ada yang dapat memberi kehidupan bagi ke-4 ekor burung itu kecuali Allah yang menciptakan segala sesuatu dan memberi kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nabi Ibrahim berdiri di salah satu gunung itu dan berteriak dengan keras, wahai burung yang telah terpotong, datanglah kepadaku dengan izin Allah. Lalu sesuatu yang ajaib terjadi. Kepala burung-burung itu kembali ke tubuhnya masing-masing. Sayap dan jiwa mereka kembali menyatu. Jantung mereka mulai berdetak. Sayap mereka mulai mengepak. Lalu burung-burung itu terbang tinggi di langit. Mereka dengan cepat hinggap di kaki Ibrahim. Lalu Ibrahim sujud kepada Allah Sang Maha Pencipta. Namun demikian, Namrud tetap tidak percaya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah itu, dan segera memerintahkan para pengawalnya untuk memenjarakan Ibrahim. Penduduk Babylon memiliki banyak minyak, tir, dan belerang. Karenanya mereka memutuskan untuk membuat api yang besar untuk menghukum Ibrahim yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka lalu mengumpulkan kayu di luar kota selama lebih dari 1 bulan dan menuangkan tir dan minyak di atasnya. Hari pelaksanaan hukuman tiba. Penduduk Babylon segera berdatangan untuk melihat hukuman itu. Para pengawal Namrud membawa Ibrahim, lalu para peramal nasib datang dan menyalakan api. Kayu-kayu bakar dengan cepat menyala, dan lidah api yang dihasilkan mencapai ketinggian puluhan meter. Penduduk Babylon mundur agar api itu tidak membakar mereka. Ibrahim melihat api itu dengan tenang karena ia percaya kepada Allah dan tidak takut pada siapapun atau apapun kecuali Allah. Tangan Ibrahim diikat. Para peramal nasib mengira bahwa ia akan takut dengan api itu dan akan meminta maaf kepada mereka karena telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Namun demikian Ibrahim tetap menunggu dengan tenang. Lalu muncul masalah. Tak ada yang bisa mendekati api yang besar itu. Si peramal nasib pun bertanya, bagaimana kita bisa melemparkan Ibrahim ke api? Lalu mereka membuat pertemuan dan memikirkan cara untuk memecahkan masalah itu. Salah seorang dari mereka memberi usul, kita harus melemparnya dengan ketapel. Para peramal nasib menggambarkan bentuk ketapelnya di tanah yang dengannya Ibrahim dapat dilemparkan dari jarak jauh. Kemudian para pekerja mulai membuat ketapel itu. Tatkala selesai, Ibrahim segera diletakkan di atasnya. Namun, ia tetap terlihat tenang. Orang-orang menatap Ibrahim sembari keheranan dengan ketenangan dan keteguhannya yang ditampilkan. Pada saat-saat kritis itu seorang malaikat datang kepada Ibrahim dan bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan berupa pertolongan? Ibrahim tidak memikirkan sesuatu selain Allah. Ia hanya memohon pertolongan kepadanya. Ia memohon kepada Allah untuk mengabulkan permohonannya, sehingga ia berkata kepada malaikat, aku tidak perlu kepada selainku kecuali Allah. Aku tidak akan memohon pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Allah.
Ibrahim patuh dan beriman kepada Allah, sehingga Allah menguji kepatuhan dan keimanannya. Para pengawal menarik tali ketapel dan melepaskannya dengan cepat. Ibrahim terlempar ke udara dan jatuh di tengah kobaran api yang besar itu. Lalu Allah memerintahkan api, "Wahai api, dinginlah dan berikan keselamatan bagi Ibrahim." Kobaran api itu bergemuruh, tetapi api tersebut tidak mampu membakar tubuh Ibrahim. Api tersebut tidak menciderai Ibrahim. Dia hanya membakar tali yang mengikat Ibrahim dan kayu yang ada di sekelilingnya tempat pembakaran itu, dan menjelma tempat tersebut menjadi taman yang sejuk bagi Ibrahim. Allah telah menguji Ibrahim. Dia mengakui kepatuhan Ibrahim, sehingga Allah memuliakannya, menyelamatkannya dari api, dan mendukungnya dalam melawan musuh-musuhnya. Namrud menunggu redanya api itu. Ia ingin tahu nasib Ibrahim agar ia dapat merayakan kemenangannya atas Ibrahim. Api tersebut sangat besar, sehingga dia menyala hingga beberapa hari dan beberapa malam. Lalu sedikit demi sedikit dia mereda dan akhirnya mati. Namrud pergi ke tempat pembakaran itu untuk melihat apa yang terjadi atas Ibrahim. Ia ingin tahu apakah Ibrahim telah menjadi abu. Tetapi Namrud dan penduduk Babylon menjadi sangat terkejut saat melihat Ibrahim ternyata masih hidup. Mereka pun menjadi tahu bahwa Tuhan Ibrahim adalah Maha Kuasa, sehingga akhirnya mereka membiarkan Ibrahim hidup dengan tenang. Setelah beberapa tahun, Ibrahim menikahi sepupunya yang adalah seorang wanita beriman, yaitu Sarah. Sarah adalah seorang wanita berada. Ia memiliki lahan dan ternak, dan ia memberikan segalanya kepada Ibrahim. Ibrahim bekerja di pertaniannya dan mengembalakan ternaknya. Allah pun merahmatinya, sehingga lahannya menjadi berkembang dan ternaknya bertambah. Nabi Ibrahim adalah orang yang dermawan. Ia memperlakukan tamunya dengan baik dan mencintai kaum miskin. Dengan cara demikian ia hidup di tengah kaumnya, sehingga ia dapat menyeru mereka untuk menyembah Allah dan mencegah mereka dari menyembah berhala. Para peramal nasib membenci Ibrahim, sedangkan Namrud mengkhawatirkan kekuasaannya. Karenanya ia memutuskan untuk mengusir Ibrahim dari Babylon dan menyita barang-barang miliknya dengan mengatakan bahwa barang-barang itu menjadi milik Babylon. Ibrahim berkata kepada Namrud, "Jika engkau ingin mengambil barang-barang milikku, maka kembalikan tahun-tahun yang telah aku habiskan di negeri ini." Protes itu disampaikan kepada hakim Babylon, dan hakim memutuskan bahwa barang-barang Ibrahim harus diberikan kepada Raja Babylon. Sebaliknya, Raja harus mengembalikan tahun-tahun yang telah dihabiskan oleh Ibrahim di tahanannya. Selanjutnya, Raja harus mengembalikan tahun-tahun yang telah dihabiskan oleh Ibrahim di lahannya. Sehingga akhirnya Namrud mengizinkan Ibrahim membawa barang-barang miliknya saat pergi meninggalkan Babylon. Saat meninggalkan kota itu, Ibrahim berkata, "Aku berserah diri kepada Tuhanku yang akan membimbingku." Ibrahim pergi ke daerah lain. Di sana ia menyeru orang agar menyembah Allah dan mencegah dari menyembah berhala. Ibrahim, Sarah dan Lot tiba di Mesir. Namun untuk bisa masuk, Ibrahim mesti menyerahkan 10% dari barang-barangnya kepada Raja Mesir. Setelah Ibrahim membayar, Al-Asir mengizinkan untuk masuk ke Mesir. Al-Asir melihat kecantikan Sarah dan ingin membawanya kepada raja. Ibrahim menjadi marah dan ia berkata kepadanya, "Aku akan berikan semua barangku, tetapi aku tidak mengizinkan engkau membawa istriku."
Ibrahim berkata kepada Al-Asir, "Aku akan melawanmu untuk melindungi istriku." Al-Asir melaporkan hal tersebut kepada raja. Karenanya ia memerintahkan untuk memanggil Sarah dan Ibrahim. Saat melihat Sarah, raja ingin menyentuhnya. Ibrahim merasa sedih atas keinginan raja itu. Ia memalingkan wajahnya supaya tidak melihat orang lain menyentuh istrinya. Ibrahim memohon kepada Allah melindungi Sarah dari raja yang jahat itu. Dan Allah mengabulkan permohonannya. Dia membuat tangan raja itu menjadi lumpuh. Raja itu tak mampu menyentuh Sarah. Ia tahu bahwa Ibrahim telah mencegahnya dari melakukan itu. Karenanya ia bertanya kepada Ibrahim, "Apakah Tuhanmu telah mencegahku dari melakukannya?" Ibrahim menjawab, "Ya, sungguh Tuhanku Maha Pemurah." Raja Mesir itu berkata lagi, "Tuhanmu Maha Pemurah, engkau juga pemurah. Karenanya mintalah kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan tanganku, dan aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi." Lalu Ibrahim memohon kepada Allah untuk menyembuhkan tangan raja, dan Allah kembali mengabulkannya. Raja itu sekarang memandang Ibrahim dan istrinya dengan hormat. Ia memberi Sarah seorang wanita muda untuk melayaninya. Wanita muda itu bernama Hajar. Ibrahim pergi ke tanah Palestina. Saat ia tiba di Laut Mati, ia meninggalkan sepupunya Lut di daerah Sadum untuk menyeru masyarakat di sana agar beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Sementara Ibrahim pergi ke kota Al-Khalil di Palestina. Nabi Ibrahim tinggal di kota itu selama beberapa tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan anak kepada Ibrahim. Sarah istrinya menyadari bahwa ia adalah wanita mandul. Karenanya ia memutuskan untuk memberikan budak wanitanya agar dinikahi oleh Ibrahim, sehingga Ibrahim bisa dikaruniai anak. Ibrahim saat itu telah berumur 70 tahun. Namun demikian ketika ia menikahi Hajar, Allah mengaruniainya seorang anak yang bernama Ismail. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke tanah Hijaz, sekarang Arab Saudi. Ibrahim menaati perintah Allah. Ia segera membawa istri dan anaknya ke arah selatan. Ia mengarungi padang pasir yang luas dan tandus. Ia selalu melihat ke langit, tetapi malaikat mengatakan kepadanya bahwa ia belum mencapai tanah Hijaz. Setelah beberapa hari dan malam yang panjang, Ibrahim tiba di sebuah tanah tandus. Tanah itu adalah sebuah lembah yang kering. Tidak ada pepohonan dan air. Lembah itu penuh dengan pasir dan bebatuan. Bukit-bukit tandus mengelilingi lembah itu. Malaikat datang kepada Ibrahim dan berkata kepadanya, "Engkau telah tiba di tanah suci. Engkau harus meninggalkan Hajar dan Ismail di sini, kembali ke Palestina." Nabi Ibrahim tidak berpikir lain selain taat kepada perintah Allah. Hajar dan Ismail masih tinggal sendirian di tempat yang liar ini. Ibrahim berpamitan pada istrinya dan mencium Ismail. Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Mengapa engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Ibrahim menjawab dengan sedih, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk melakukan ini." Hajar beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa oleh suaminya, sehingga ia berkata dengan yakin, karena Allah yang memerintahkannya, maka dia pasti tidak akan mengabaikan kita. Lalu Ibrahim pergi. Ia kembali ke Palestina. Sementara itu Hajar dan Ismail tetap tinggal di lembah yang liar itu. Nabi Ibrahim telah menjadi tua. Begitu juga dengan istrinya Sarah. Ibrahim tidak memiliki banyak makanan bagi dirinya. Tetapi
Karena ia mencintai tamu, maka ia selalu melayaninya dan memberikan mereka makanan yang enak. Suatu hari 3 orang tamu datang ke rumah Ibrahim dan memberi salam dengan sopan. Ibrahim segera pergi ke kandang ternaknya dan membawa kambing yang gemuk. Kemudian ia menyembelihnya dan membuat makanan yang enak untuk tamunya. Namun anehnya, tamu itu tidak memakan makanan tersebut. Saat tamu itu bawa Ibrahim terlihat cemas, mereka berkata kepadanya, "Ibrahim, jangan khawatir. Kami adalah utusan Allah untuk tanah Sadum. Kami adalah para malaikatnya. Dia telah memerintahkan kami untuk menghukum penduduk Sadum." Nabi Ibrahim terdiam. Ia memikirkan nasib penduduk Sadum. Lalu ia berkata kepada para malaikat, "Lut ada di tanah Sadum." Malaikat berkata, "Kami tahu. Allah telah memerintahkan kami untuk menghancurkan desa itu berikut penduduknya, kecuali Lut dan anak perempuannya." Nabi Ibrahim ingin membimbing kaumnya ke jalan yang benar, sehingga ia meminta para malaikat itu untuk menunda hukuman mereka. Tetapi mereka tetap bermaksud untuk melaksanakan perintah Allah, karena mereka adalah utusannya. Penduduk Sadum adalah orang-orang kafir dan pelaku kejahatan. Mereka menyerang para musafir dan mereka menyakiti nabi mereka, Lut alaihissalam. Karenanya malaikat berkata kepada Ibrahim, "Ibrahim, menjauhlah dari masalah ini. Perintah Tuhanmu telah datang." Ibrahim bertanya kepada dirinya sendiri, "Mengapa para malaikat ini datang kemari?" Ternyata para malaikat tersebut membawa kabar gembira bagi Nabi Ibrahim. Mereka berkata kepadanya, "Istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki." Sarah mendengar berita baik dari malaikat itu, sehingga ia heran dan berkata, "Akankah aku melahirkan seorang bayi laki-laki, sementara aku adalah seorang wanita tua dan suamiku adalah seorang laki-laki yang tua? Sungguh ini adalah sesuatu yang menakjubkan." Malaikat berkata, "Apakah engkau heran dengan perintah Allah? Kasih sayang Allah dan rahmatnya adalah bagi kalian. Sungguh Dia maha terpuji dan maha agung." Sarah dan Ibrahim bahagia atas berita baik dari malaikat itu. Namun Ibrahim masih merasa sedih atas nasib kaum Lut. Ia ingin menjauhkan murka Allah atas mereka, tetapi malaikat mengatakan bahwa kemurkaan Allah akan menimpa mereka karena mereka jahat dan keras kepala. Terlebih lagi mereka juga menyakiti Nabi Lut. Malaikat meninggalkan rumah Ibrahim dan pergi dengan bawa tugas atas tanah Sadum. Ibrahim pergi ke tanah Hijaz untuk mengunjungi putranya Ismail. Ismail telah menjadi seorang remaja dan ia tinggal bersama suku Zuhrum di Hijaz. Di sana Ibrahim dan Ismail lalu membangun sebuah rumah Allah, Ka'bah, yang merupakan simbol keesaan Allah di muka bumi. Karenanya Ka'bah adalah bangunan pertama yang dibangun untuk manusia atas perintah Allah. Di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas seperti tempat Ibrahim berdiri. Siapa saja yang berada di dalamnya, maka ia akan aman. Nabi Ibrahim dan Ismail telah selesai membangun Ka'bah, dan mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah hasil kerja kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui." Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebuah tanah tandus untuk membangun rumahnya. Ketika Ka'bah itu selesai dibangun, maka Allah mengirim sebuah batu hitam yang disebut Hajar Aswad dari surga untuk diletakkan di Ka'bah yang merupakan simbol keesaan Allah. Ibrahim dan putranya, yakni Ismail, melaksanakan haji. Saat ia melakukan sa'i berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah, ia teringat akan penderitaan istrinya
yakni Sayyidatuna Hajar. Ia telah berlari di antara kedua bukit itu untuk mencari air buat anaknya Ismail. Ia juga teringat bagaimana secara ajaib sebuah mata air memancar dari tanah untuk anaknya. Saat ia mengingat penderitaan itu, ia merasa sedih. Di samping itu, ia teringat pada mimpi yang ia alami beberapa hari yang lalu. Ia melihat dirinya menyembelih putranya sebagai kurban bagi Allah. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu, maka Ibrahim memutuskan untuk mengorbankan putranya sebagai bukti nyata atas keimanannya yang kuat kepada Allah. Namun demikian, apakah Ismail siap untuk mengorbankan dirinya untuk Allah? Ini membuat Ibrahim menjadi sedih. Saat Ismail melihat kesedihan ayahnya, ia bertanya, "Ayah, mengapa engkau bersedih?" Ibrahim menatap anaknya yang patuh, saleh dan baik itu, lalu berkata, "Aku sedih karena aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kepalamu." "Engkau tahu maksudnya?" Ismail bertanya, "Apakah engkau akan membunuhku?" Ibrahim menjawab, "Iya." Ibrahim tidak berpikir panjang lagi karena Allah telah memerintahkannya untuk mengorbankan putranya Ismail. Allah kembali ingin menguji Ibrahim. Dia berkehendak melihat seberapa jauh kepatuhan dan kepasrahan Ibrahim kepadanya. Ismail lalu berkata, "Wahai ayah, lakukanlah. Jika itu keinginan Allah, aku akan menanggung rasa sakit saat penyembelihan itu." Ibrahim sangat mencintai Ismail, namun ia lebih mencintai Allah. Ibrahim mencium putranya. Ia mempersiapkan sebilah pisau. Ismail pasrah atas perintah Allah. Ia seorang pemberani karena ia siap mengorbankan dirinya untuk Allah. Hanya satu yang mengkhawatirkan Ismail. Ia khawatir bahwa rasa sakit saat disembelih akan membuatnya melawan. Ia khawatir bahwa perlawanan itu akan menyakiti ayahnya yang sudah tua dan baik hati itu. Karenanya Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, ikatlah tangan dan kakiku dengan kuat dan bunuhlah aku dengan cepat." Ibrahim menangis untuk anaknya. Ia menciumi putranya sebagai tanda perpisahan baginya. Ismail telah siap untuk disembelih saat itu. Ibrahim memegang pisau. Lalu Ismail mengangkat kepalanya sehingga lehernya yang putih terlihat diterpa cahaya matahari. Pada saat kritis itu tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Ibrahim mendengar sebuah suara yang berkata, "Ibrahim, mimpimu adalah benar. Allah telah memerintahkanmu untuk menyembelih seekor domba sebagai ganti Ismail." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menukar Ismail dengan seekor domba, sehingga yang disembelih oleh Ibrahim saat itu adalah seekor domba. Lalu ia dan putranya Ismail menyelesaikan haji mereka. Sementara di masa sekarang, ketika kita memotong rambut dan kuku serta menyunat anak lelaki kita, maka itu dikarenakan mengikuti apa yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi Ibrahim. Ia juga mengajar kita untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kaum Muslim, Yahudi dan Nasrani percaya kepada Ibrahim. Ia adalah salah satu keutamaan. Ini adalah salah satu keutamaan Ibrahim. Allah telah memilih Ibrahim sebagai Rasul, Nabi, dan Imam. Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan Ishak, putra Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, adalah keturunan Ishak juga. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Ismail alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam, termasuk para ahlul bait yang juga merupakan keturunan Ismail. Dengan alasan inilah kita sering mengucapkan salam, "Wahai Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad
dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau merahmati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwa Ibrahim adalah seorang yang patuh, setia, dan pasrah kepada perintah Allah. Dia juga mengetahui bahwa Ibrahim tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, sehingga dia memilihnya sebagai sahabatnya. Sehingga sejak itulah Ibrahim memperoleh sebutan Khalilullah atau Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim hidup cukup lama. Ia hidup selama lebih dari 120 tahun. Karena usianya yang sangat tua, ia tak lagi mampu mengunjungi tanah Hijaz untuk bertemu putranya Ismail. Dengan alasan inilah Ismail pergi ke Palestina untuk mengunjungi ayahnya, Ibrahim alaihissalam, sang Khalilur Rahman. Selama periode waktu itu, Nabi Ibrahim jatuh sakit. Setelah mengisi hidupnya yang panjang untuk berjuang di jalan Allah dan menyeru manusia untuk beriman kepada Allah, Ibrahim wafat dan beristirahat dengan tenang. Ia kembali kepada Allah, sahabat dan penciptanya. Nabi Ibrahim memerintahkan kedua anaknya, Ismail dan Ishak, untuk menyeru manusia agar menyembah Allah yang Maha Esa. Kemudian ia pergi menemui Allah. Kita memohon kepada Allah yang Maha Agung untuk menolong kaum muslim yang ada di Palestina dan di Masjidil Aqsa, sehingga suatu saat nanti kita bisa berkunjung tempat suci Ibrahim alaihissalam di kota Al-Khalil. Wahai Allah, berikanlah rahmat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga beliau, sebagaimana engkau merahmati Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Istana Al-Quran Channel, sampai di sini kisah tentang Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan pelajaran yang begitu banyak akan memenuhi ruang dada kita dari sosok seorang laki-laki yang patuh, tabah, taat kepada setiap ujian dan perintah dari Tuhannya, Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.